Shalom, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, pendengar setia suara dari jurang yang dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Injil Markus pasal 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-19 di bawah terang tema berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati dan juga dengan pikiran yang jernih, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 11, ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Apakah Bapak Mama masih ingat dengan nama Munir Said Talib? Dia adalah seorang pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Munir berani membela orang-orang yang menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1998, Munir ikut mendirikan Kontras, yaitu lembaga yang menangani kasus orang hilang dan korban kekerasan, dan melalui lembaga ini, Munir membongkar banyak kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Marsina dan tragedi Trisakti. Dia tidak takut berbicara dan membela yang lemah, walaupun itu beresiko bagi dirinya sendiri. Namun perjuangan Munir harus berhenti ketika ia meninggal dunia pada tanggal 7 September tahun 2004 dalam perjalanannya ke Belanda. Dia diracun dalam pesawat Garuda Indonesia. Kepergiannya mengejutkan banyak orang, dan sampai hari ini kematiannya masih menjadi simbol perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Kisah Munir mengajarkan kita bahwa memperjuangkan kebenaran bukanlah perkara mudah. Seringkali menuntut keberanian, bahkan pengorbanan yang besar. Kita mungkin mengagumi keteguhan Munir dalam menyuarakan kebenaran. Namun kenyataannya, tidak semua orang siap menempuh jalan yang sama. Padahal, sebagai orang percaya, menegakkan kebenaran bukanlah pilihan, melainkan panggilan. Panggilan untuk hidup setia dalam kejujuran, keadilan, dan dalam kehendak Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang ditekankan oleh tema perenungan kita hari ini, berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Kebenaran dari kata dasar benar. Benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masa kini artinya tidak salah, adil, sesuatu yang sebagaimana adanya atau seharusnya. Dalam konteks iman Kristen, kebenaran adalah segala sesuatu yang sejalan dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Karena itu, menegakkan kebenaran berarti hidup jujur, setia pada prinsip-prinsip Allah. Yesus adalah pribadi yang tidak kompromi dengan segala bentuk kata dan praktek hidup yang tidak benar atau adil. Saat masuk ke Yerusalem, dia pergi ke bait Allah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Namun, suasana bait Allah yang mestinya kudus dan hening untuk berdoa dan beribadah kepada Allah tidak lagi hening dan kudus. Rumah Allah itu tidak beda dengan pasar. Banyak pedagang, hiruk pikuk. Bait Allah dipenuhi dengan urusan bisnis dan segala tipu daya. Ketika menyaksikan semua itu, Injil Markus mencatat, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikan.
Tindakan ini Bapak, Mama, Saudara-saudari punya alasan. Yang pertama, Bait Allah sebagai rumah doa tidak lagi suci atau telah dinajiskan. Bapak, Mama, Saudara-saudari, Bait Allah di Yerusalem bukan sembarang tempat. Dia jadi pusat ziarah, doa, dan ibadah bagi orang Israel dari segala penjuru bumi. Pada waktu itu ada aturan yang sangat ketat. Orang-orang Yahudi yang boleh masuk ke dalam Bait Allah untuk berdoa. Sementara orang-orang non-Yahudi hanya boleh berdoa di halaman Bait Suci, yang lazimnya disebut halaman orang-orang kafir. Mereka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang kudus. Karena itu baik halaman Bait Allah maupun Bait Allah seharusnya adalah tempat doa, ibadah kepada Allah. Bapak, Mama, ketika Bait Suci pertama dibangun dalam 2 Tawarik 7 ayat 1-3, kemuliaan Tuhan memenuhinya. Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa dia akan bertemu dengan mereka di Bait Suci. Dia berjanji untuk mendengar doa-doa yang dipanjatkan. Maka dibutuhkan keheningan, kekusukan, ketenangan, agar orang dapat menghampiri Allah dalam kekudusannya. Namun keberadaan para penjual hewan kurban dan penukar uang itu telah mencemarkan Bait Allah. Suara hewan kurban, dentingan uang logam, suara tawar-menawar antara penjual dan pembeli melahirkan kebisingan yang membuat orang sulit berdoa. Hati dan pikiran tidak terarah dengan baik kepada Allah, sumber hidup dan berkat. Yang kedua, alasan Yesus marah adalah karena praktek kebenaran dan keadilan diperjualbelikan. Bapak, Mama, setiap tahun menjelang Paskah, orang-orang Yahudi dari berbagai kampung datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan mereka mempersembahkan korban penghapus dosa di Bait Allah. Hal ini sangat merepotkan mereka, sebab mereka harus berjalan kaki berhari-hari sambil membawa hewan kurban. Tiap keluarga di Israel wajib mempersembahkan korban penghapus dosa. Keluarga yang mampu wajib mempersembahkan lembu, domba atau kambing. Tetapi yang tidak mampu mempersembahkan merpati atau tekukur. Hewan kurban yang dibawa juga harus dengan hati-hati diberi makan dan dirawat agar tetap sehat. Karena hanya hewan yang tak bercacat yang layak dipersembahkan. Melihat kesulitan ini, pengurus Bait Allah membuat kebijakan. Menyediakan hewan kurban langsung di halaman Bait Allah. Tujuan itu sangat mulia, supaya meringankan beban para umat. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan itu berubah menjadi peluang bisnis yang dipenuhi praktek manipulatif. Harga hewan dijual sangat mahal. Lebih dari itu, menurut aturan, petugas Bait Allah yang berhak memeriksa layak tidaknya seekor hewan kurban sebagai persembahan. Karena itu, mereka yang membeli hewan di halaman Bait Allah bebas pemeriksaan security Bait Allah, karena sudah dianggap layak. Sedangkan kurban yang dari luar atau dibawa sendiri, meskipun sehat, akan dicari-cari cacatnya. Apakah kukunya patah, bulunya rusak, matanya sayu, bahkan perut dinilai tak sempurna. Peziarah miskin menjadi korban sistem ini, dipaksa membeli hewan di tempat itu, atau membayar uang suap agar persembahan mereka diterima. Hal yang sama terjadi dalam urusan persembahan uang. Pada masa itu Bait Allah berhak mengeluarkan uang sendiri. Mereka tidak menggunakan uang Romawi yang berlaku di Bait Allah. Jika peziarah hendak memberi persembahan uang, para peziarah harus memakai uang yang disebut uang kudus, yakni uang resmi yang berlaku di Bait Allah. Maka didirikanlah tempat penukaran uang di halaman Bait Allah dengan biaya jasa yang sangat mahal. Uang jasa ini kemudian dibagi-bagi kepada para imam, Sanhedrin, petugas pengadilan, dan pengelola keuangan bait. Ibadah berubah menjadi bisnis, dan sistem keagamaan rusak oleh korupsi serta kerakusan. Kebenaran dan keadilan tidak lagi ditegakkan, sebaliknya diperjualbelikan. Rumah Allah yang seharusnya menjadi rumah doa telah berubah menjadi sarang penyamun. Inilah yang membangkitkan kemarahan Yesus. Bapak, Mama, Saudara-saudari, Yesus adalah pribadi yang menentang ketidakadilan. Ia tahu bahwa akar kemiskinan adalah korupsi dan manipulasi yang merajalela di semua lini, termasuk di pusat ibadah, yaitu Bait Allah. Dengan tegas Yesus mengusir para pedagang dan para penukar uang, menyerang langsung jantung kekuasaan yang korup. Tindakan ini membuat para pemuka agama murka dan bersekongkol untuk membunuhnya. Namun Yesus tidak mundur. Demi kebenaran
dan demi menjadikan bait Allah kembali sebagai rumah doa, dia rela membayar harga sampai mati di kayu salib. Bapak Mama, ada pelajaran penting yang hendak Yesus sampaikan bagi kita. Yang pertama, berkomitmenlah untuk menghormati rumah Tuhan sebagai rumah doa. Perikop yang kita baca ini Bapak Mama diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Muncul pertanyaan, bait Allah mengapa disucikan? Bukankah sudah menjadi tempat yang kudus atau suci? Namun justru disitulah letak persoalannya. Tempat yang seharusnya suci bisa saja ternoda oleh perilaku manusia. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia tidak melihat kekudusan, tapi hiruk pikuk pasar, tempat kudus telah menjadi sarang penyamun. Maka Yesus bertindak tegas, mengusir para pedagang dan penukar uang. Dia sedang memulihkan kembali identitas rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi segala bangsa, bukan sebagai tempat keuntungan pribadi. Gereja di zaman sekarang pun tidak kebal dari bahaya yang sama. Bangunan gereja memang kudus secara simbolik, namun kekudusan sejatinya diukur dari sikap hati dan perilaku jemaat yang ada di dalamnya. Kita harus menjaga agar ibadah bukan jadi rutinitas kosong atau ruang transaksi kepentingan, tapi benar-benar menjadi perjumpaan yang tulus antara umat dan Allah. Itulah mengapa Yesus tegaskan bahwa rumah Tuhan disebut rumah doa. Mengapa rumah Tuhan disebut rumah doa? Padahal di rumah Tuhan kita tidak hanya berdoa, kita dengar firman, kita juga menyanyi dan mengangkat puji-pujian. Bapak Mama, sebab dalam doa butuh kesunyian. Yesus juga butuh tempat sunyi untuk berdoa. Taman Getsemani adalah salah satu tempat yang Yesus pilih karena suasananya mendukung untuk melakukan doa saat menjelang penangkapan dan sengsaranya. Ketika Tuhan Yesus menyebut rumahku disebut rumah doa, itu berarti rumah Tuhan butuh ketenangan, kesunyian, dan suasana yang mendukung untuk berdoa. Bapak Mama, kalau orang datang ke rumah ibadah lebih awal, tentu tujuannya mempersiapkan diri dalam doa untuk ibadah. Karena itu setiap kita ketika masuk rumah ibadah, tutup mulut kita dan buka hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab ada jemaat yang justru menjadikan gereja sebagai tempat untuk bergosip dan melihat kekurangan orang lain. Saat ibadah sudah berlangsung, jauhkan perilaku yang mengganggu kekusukan dan kekudusan ibadah. Jangan bercerita, bermain HP dalam ibadah, keluar masuk saat kebaktian berlangsung. Kita juga suka komat kami jika ada yang tidak beres, dan hal lain yang mengganggu sesama berdoa dan menyembah Tuhan. Jangan sampai suasana pasar di bait Allah juga ada di gereja kita. Lebih dari itu Bapak Mama, kita tahu bahwa menjaga kemurnian ibadah tidak hanya dalam melakukan prosesi liturgi, tetapi penting untuk jaga supaya ada kejujuran dan keadilan dan juga kehendak Tuhan di dalam gereja. Yesus katakan, kamu menjadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Artinya, ada perampok-perampok dalam bait Allah. Perampokan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi juga oleh mereka yang kenal Tuhan. Bahkan yang hidup di bait Allah juga bisa jadi perampok. Itu yang membuat Tuhan Yesus marah dan mengusir semua mereka yang berjualan di bait Allah. Tindakan itu yang Alkitab sebut dengan istilah Yesus menyucikan bait Allah. Yesus mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah doa. Yesus konsisten dengan fungsi itu. Poin ini aja kita semua, masing-masing kita. Coba buat daftar pemerasan dan catat. Dalam hal apa kita melakukan pemerasan kepada orang lain. Dan dalam hal mana orang lain memeras kita. Sesudah itu, bawa daftar itu di kaki Yesus. Berdoa sungguh-sungguh mohon pengampunannya. Tuhan akan menyucikan kita seperti bait Allah yang disucikan. Yang kedua, berani bertindak benar dan adil dalam hidup kita. Bapak Mama, hidup dalam kebenaran itu panggilan utama bagi setiap orang percaya. Tapi sebenarnya berkata dan bertindak benar tidaklah mudah. Terutama ketika kita berada di tengah masyarakat yang telah terbiasa dengan ketidakbenaran. Dunia seringkali lebih nyaman dengan kebohongan yang menguntungkan daripada kebenaran yang menuntut perubahan. Yesus sendiri menunjukkan bahwa keberanian untuk menegakkan kebenaran bisa berakibat penolakan, kebencian, bahkan penganiayaan. Namun meskipun tantangan dan penolakan akan datang, kita dipanggil tetap berdiri di pihak kebenaran. Sebab hanya dengan kebenaranlah
kita memuliakan Tuhan dan membawa terang bagi dunia. Kita telah dibenarkan oleh Kristus, bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tapi supaya kita menjadi pelaku dan pewarta kebenaran dalam hidup sehari-hari. Karena itu mulailah dari keluarga kita, mendidik anak-anak untuk hidup dalam kejujuran dan keadilan, agar nilai-nilai itu terbawa dalam hidup mereka di sekolah, pergaulan, maupun masa depan mereka kelak. Di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat, kita dipanggil untuk menunjukkan integritas, bekerjalah dengan jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Inilah bentuk nyata dari penghormatan kepada kekudusan Allah. Sekecil apapun kebenaran yang kita perjuangkan, Tuhan memperhitungkan itu dan pasti menyertai langkah hidup kita. Namun, tidak boleh juga diam dengan berbagai ketidakadilan. Harus punya keberanian moral untuk menolak segala bentuk kompromi yang merusak nilai-nilai Kristiani, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Suara kebenaran harus terus disuarakan, meski tidak populer dan membawa resiko. Memang benar bahwa semakin lama sebuah kesalahan dipelihara, semakin sulit diperbaiki. Ketika ketidakbenaran sudah menjadi kebiasaan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka siapapun yang mencoba menantangnya akan menghadapi perlawanan. Status quo akan merasa terganggu, dan perubahan pun dianggap sebagai ancaman. Namun sebagai pengikut Kristus, tak boleh tunduk pada tekanan tersebut. Tetap setia menyuarakan dan melakukan kebenaran. Sebab kebenaran bukan hanya etika sosial, tapi tentang kesetiaan pada kehendak Tuhan. Dalam kebenaran itu ada kehidupan yang sejati, kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan membawa damai sejahtera bagi sesama. Yang terakhir, Bapak Mama, kebenaran tidak pernah gagal. Seorang filsuf pernah berkata, kebenaran mungkin terhimpit, tapi tidak akan pernah hancur. Ungkapan ini bukan sekedar kalimat bijak, melainkan pengingat yang penuh pengharapan bagi setiap kita yang memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kenyataannya, hidup benar seringkali justru membawa kita dalam situasi sulit. Tekanan dari lingkungan, sikap tidak peduli dari sesama, bahkan penolakan bisa datang menghantam kita. Kita merasa tidak dimengerti, dijauhi, dan seolah-olah tidak ada yang berpihak pada kita. Apa yang kita perjuangkan terasa sia-sia. Hal ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia menyatakan kebenaran dan membongkar ketidakadilan di bait Allah. Para imam dan ahli Taurat merasa terganggu dan berusaha membunuhnya. Itu menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan tangan terbuka, bahkan bisa menjadi alasan seseorang dilawan dan disingkirkan. Namun Bapak Mama, firman Tuhan dan pengalaman iman membuktikan bahwa kebenaran tidak pernah gagal. Mungkin kebenaran tampak tertindas, seolah tidak berdaya di tengah kekuasaan dan kejahatan. Tapi kebenaran memiliki kuasa untuk bertahan, bangkit dan bersinar pada waktunya. Mazmur 37 ayat 6 katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini bukan janji kosong, melainkan jaminan bahwa Tuhan berpihak pada mereka yang hidup di dalam kebenarannya. Karena itu, ketika kita merasa lemah, ditolak, atau tidak mendapat dukungan karena memilih untuk tetap hidup benar, jangan menyerah. Tetap berdiri teguh. Sekalipun jalan yang kita tempuh sempit dan menanjak, kita tidak sendiri. Tuhan tetap menyertai kita. Pada waktunya, kebenaran akan menang. Karena kebenaran adalah bagian dari karakter Tuhan sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, pada akhirnya, saya ingin katakan bagi kita, Yesus tidak hanya mengusir para pedagang dan penukar uang dari bait Allah, tapi Dia sementara memanggil setiap kita untuk menyucikan hati dan hidup kita dari segala bentuk kepalsuan. Ia rindu agar kita umatnya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beribadah, yang setia menjaga kekudusan rumah Tuhan, dan berkomitmen menegakkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Menegakkan kebenaran bukan hanya soal bicara lantang, menentang kejahatan, tapi juga kesetiaan hidup dalam kejujuran, integritas, dan kasih di mana saja kita berada. Jangan takut melakukan kebenaran, sebab sekalipun ketidakbenaran itu berlari secepat kilat, satu waktu kebenaran akan mengalahkannya. Selamat menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Selamat merayakan Minggu Sengsara Kristus yang ke-6. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.